Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majina. Guys, ini ada berita new fresh yang pastinya terupdate guys. Karena apa? Hari Senin itu harus diawali dengan berita hot ya guys ya. Masalah apa? Iya, Roy Suryo Mani. Karena apa? Ijazah S3-nya Roy Suryo masih yang kedoktoran itu ya guys ya, masih tanda tanya besar ya guys ya. Tapi ingat, ini bukan masalah palsu dan asli, akan tetapi tim yang jadi masalah ya, ijazah Roy sing S3-nya itu sah atau tidak. Tapi ya guys ya, kok banyak sekali kejanggalan. Apa itu kejanggalannya? Yang pertama ya guys ya, apa itu wisuda disit, wisuda dulu baru ujian. Terus ada lagi ya guys ya, katanya rumah Roy Suryo ataupun kamarnya kebakaran. Tapi setelah saya cari-cari tahu ya guys ya, cempuleke langka gue. Jadi patut dong saya mempertanyakan itu. Kemudian ada yang baru itu ya guys ya, yang dimana dirinya itu dulu pernah bilang, kemarin ya guys ya, saat konversi pers ataupun lagi wawancara dengan ya Refli Harun dan Kang Gofur. Dia bilang katanya UNJ itu katanya tidak akan menggelar konversi pers ataupun klarifikasi lah. Cempuleke ada rekaman Roy Suryo sing bocor guys. Apa itu rekamannya? Nanti biar kalian penasaran seperti saya juga, tonton video saya sampai selesai. Karena apa? Kalau tidak sampai selesai, waduh guys, gawat guys, gawat. Yang terpenting intinya itu adalah Roy Suryo yang menawarkan diri jadi juru bicara dan meminta UNJ jangan klarifikasi. Aduh guys, kepriwe. Wis pokoknya musmet guys ya. Apakah itu benar? Ya nanti kita tonton bersama. Terus untuk Roy Suryo ini bisa diartikan salah pilih lawan. Kalian tahu yang namanya Bang Bill guys? Waduh, dia bukan orang sembarangan ya guys ya. Mantan Bawaslu dan juga Gus Durian. Intinya dia orang yang intelektualnya tinggi loh ya. Baru kali ini saya bongkar. Kenapa? Biar Roy Suryo dan juga pendukungnya paham itu siapa sebenarnya Bang Bill ya guys ya. Jadi kalian itu nggak usah heran kenapa public speaking dari Bang Bill itu keren. Karena dia memang berpendidikan keren. Orang kayak Nyong. Nyong siapa Nyong? Tapi walaupun saya tidak sehebat Bang Bill, saya akan berusaha membuat video-video tentang kebenaran. Wong jenengane ge melawan hoax. Jadi tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Setelah melihat video ini, kalian akan paham dan mengerti betapa bahayanya Roy Suryo ini dalam membalikan fakta. Satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Di video ini, Roy Suryo mengatakan kalau UNJ menyerahkan kepada dirinya untuk mengklarifikasi di media. Padahal faktanya, dialah yang meminta dan melarang UMJ melakukan klarifikasi atau konferensi pers dengan alasan takut diseret-seret. Ini videonya. Izin saya
sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro, daripada nanti malah diseret-seret, ya kan? Saya aja nanti. Nah, jelas ya, kalau Roy Suryo lah yang meminta agar dirinya yang mengklarifikasi dan melarang UNJ untuk konferensi pers. Gimana? Masih percaya sama Roy Suryo? Weh, percaya pura, luar biasa kan Roy Suryo dilawan. Gue rekamannya siapa Roy? Gue suaranya Rika, apa AI gue? Itu adalah langsung dari, kalau nggak salah ya guys ya, videonya Roy Suryo ya guys ya. Taufik Bilfaqih namanya. Taufik Bilfaqih. Ya. Fuck. Waduh. Jangan nggak ada. Atau Muhsin Taufik Bilfaqih ini. Maaf kata nih, siapa namanya si Billy itu? Nama ini Bilfaqih. saya. Itu ya yang paling gede itu namanya Billy. Billy. Itu nama anjing saya, nama si Billy. Ada. Saya ingin mengajak pribadi saya dan kepada kita semua untuk menyatakan salut dan syukur sedalam-dalamnya kehadiran Allah. Syukur yang kita berikan tak dapat kita tukar dengan linangan air mata. Syukur yang kita berikan kepada Allah tak dapat tukar dengan harta, pangkat dan tahta. Karena benar syukur yang keluar dari relung hati kita adalah benar keluar dari relung hati seorang hamba Allah yang tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan ketulusan dan keikhlasan ini akan sampai di hadirat Allah, dan pertemuan ini akan mendapat catatan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia harismatik agung yang telah mementaskan sejuta keteladanan di muka bumi ini, Habibina Abul Qasimil Mustafa Muhammad, kita layangkan salawat kepada beliau setinggi-tingginya, salawat yang penuh keagungan dan penghormatan. Manusia ketika dicetak, diciptakan oleh Allah sejak Adam sampai yaumul qiyamah, maka Rasul Muhammad terpilih sebagai manusia terbaik. Dia adalah manusia paripurna dan sempurna yang telah mementaskan keteladanan di muka bumi. Tidak hanya dipentaskan kepada kita sebagai muslim dan muslimah, tetapi Rasul telah berteriak di Jazirah Arabia, ingin memberi info bahwa beliau adalah keteladanan, utusan ilahi yang dipersiapkan buat bumi, dan beliau adalah pemimpin sepanjang masa. Beliau adalah rahmatan lil alamin yang menyisakan PR panjang pada kita semua agar kita tetap bersama Rasul di dalam rangka membawa benteng-benteng kemenangan ini. Mudah-mudahan syafaat Rasul, mudah-mudahan roh dan nur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap ikut menyertai kita semua di dalam degup jantung ini, sehingga segala tapak tilas kehidupan yang dimiliki oleh kita sebagai anak manusia akan tetap mampu berbekas panjang hidup sampai di dalam rangka kita berjumpa dan bertemu dengan Rasul Muhammad di satu tempat yang kita kenal, tempat Rasul berhimpun di sana bersama ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mencoba untuk sedikit menyudutkan saya, apalagi memperagakan hal-hal yang menurut saya mencerminkan sebagai orang yang tidak tepat dalam berbicara di ruang publik. Saya pastikan kalau beliau siap, maka saya akan katakan saya jauh lebih siap. Ingat itu ya guys ya. Itulah yang dimana Bang Bil yang sebenarnya ya guys ya. Bukan orang sembarangan dia guys. Dia juga mantan Bawaslu di Manado ya guys ya. Penggerak Gus Durian pula. Jadi untuk Roy Suryo hati-hati saja ya guys. Bang, Ini parah. Ya, saya mau nanya nih Bang. nanya soal apa? Saya kan sudah lulus S2, rencana saya mau lanjut program S3. Ya bagus dong. Tapi saya maunya wisuda dulu. Hah? Ujiannya nyusul 2 tahun kemudian. Bisanya di mana ya Bang? Ya coba ke UNJ dulu. Emang bisa Bang? Kali aja bisa. Kata siapa bisa? Tuh, kata Roy Suryo. Ingat, ini bukan menghina. Ingat pula, ini bukan mengejek ataupun membohongi
publik, tapi ini fakta. Orang percaya dari cek dewek video Roy Suryo yang mengucap seperti itu ya guys ya. Apa itu? Ya, wisuda 2024, ujian 2026. Bang, tapi Roy Suryo itu gentleman, berani menunjukkan ijazahnya. Lah, Jan, malas sudah jelasakan ke. Tonton. Yang penting ijazah Roy Suryo asli. Dan Roy Suryo berani menunjukkan ijazahnya di depan publik. Itu yang dikatakan pendukungnya Roy Suryo. Tapi yang dipertanyakan ini bukan ijazah Roy Suryo asli atau bukan. Yang dipertanyakan status Roy Suryo sebagai mahasiswa di UNJ itu sah atau tidak. Nih kalian baca sendiri. Yang dimaksud dalam polemik gelar Dr. Roy Suryo adalah Peraturan Rektor UNJ nomor 13 tahun 2020 dan nomor 5 tahun 2022. Aturan tersebut secara tertulis mengamanatkan bahwa mahasiswa yang berstatus terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dijatuhi sanksi DO atau dikeluarkan. Lalu Roy Suryo kan dipenjara tahun 2022, bebas tahun 2023 dan lulus dari UNJ itu tahun 2024. Sedangkan peraturan UNJ itu mengatakan mahasiswa yang berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu harus dikeluarkan. Masa kampus UNJ melanggar aturannya sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan. Bukan masalah ijazah Roy Suryo ini asli atau palsu, tapi statusnya Roy Suryo sebagai mahasiswa ini sah atau tidak. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam. Gue krungu apa orang? Ini yang dipermasalahkan bukan masalah asli, bukan masalah palsu, melainkan gue sah apa ora. Roy, gue sah apa ora nyong takon. Yang saya pikirkan adalah kalau Pak Prabowo belajar cara halusnya Pak Jokowi mungkin bisa berhasil. Pria Oslo ini. Ini orang jago nih. Setuju, sepakat. Sepakat, ini orang top. Jago. Jadi kalau misinya beliau itu dikelola dengan cara alon-alon asal kelakonnya Ya. Pak Jokowi, jadi sekarang kita lihat ya kontra. Buktinya apa ngomong gitu? Ini buktinya lagi. Di eranya Pak Jokowi, masyarakat tuh benci banget sama cebong kan gitu. Iya, cebong kampret, iya. Jokodok, termul. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu terlalu diam. Oke. Terkesan nggak mau nanggepin apapun. Betul. Ya kan? Iya. Urusan negara pun dia diam. Iya. Ya. Jarang banget ngomong pidato. Jarang banget pidato. Kontrasnya, di era Pak Prabowo kebanyakan ngomong. Jadi ini kayak 180 derajat. Indonesia dari 10 tahun dipimpin presiden yang diam, apa-apa nggak tanggepin, malah keluar meme kan. Kok tanya saya, yang nggak Ya, tahu nggak kan. tahu. Gitu, kan. Iya, Disebut iya. pelongo-pelongo kan. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan beliau mainnya senyap di bawah. Itu dia. Akhirnya kan nggak ada gorengan. Sekarang kan orang bercandanya, wah pidato nih besok Pak Prabowo. Merah, iya. Merah Saham deh. kita, Iya, kan iya. gitu. Kita tungguin nih potongan-potongannya. Karena kebanyakan ngomong. Ya jelas ya guys ya, Pak Jokowi memang keren, mainnya senyap, tapi hasil akhirnya gue loh ya guys ya, infrastruktur di mana-mana, pembangunan di mana-mana, tidak mau pidato, ngapain sih banyak bacot, menguras energi ya guys ya, mending gue mikir, gue kerja, ya ora guys, ya jelas gue. Makanya Pak Jokowi hingga detik ini masih luar biasa ya guys ya. Kenapa Jokowi pada akhirnya keluar kandang roadshow? Pasti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Pak Jokowi ini adalah makhluk politik. Ya. Apapun judulnya, Pak Jokowi ini sudah begitu kenyang dengan politik asam garam di negara ini. Solo udah lelewatin, penantang petahana di Pilkada Jakarta 2012 menang, di Pilpres 2 kali menang. Jadi pasti Pak Jokowi itu sudah membayangkan dengan semua adat istiadat kenapa ke Lampung dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Lampung kan banyak, di Pilpres di Lampung kan menang Pak Jokowi. Lampung pun juga tahu salah satu simbol terbesarnya adalah gajah Pak. Ya. Waikambas itu kan Ya. Ya. taman konservasi. Ya, gajah. Gajah Sumatera yang ada di Lampung, Pak. Iya, iya. Dan logo PSI itu adalah Gajah. Gajah.
Kecuali logo PSI itu misalnya sapi, ke Madura pasti Pak. Karena di situ banyak sapi. Jadi bahasa simbolik yang semacam ini tentu tidak bisa diabaikan dalam konteks ini. Apalagi dari video-video yang beredar, amplifikasinya kan cukup luar biasa. Bagaimana Pak Jokowi dianggap begitu antusias kan, disambut oleh begitu banyak masyarakat dalam setiap perhelatannya. Mesti ada yang marah-marah juga karena tidak jadi dikunjungi, ada yang banting-banting souvenir. Itu bagian dari dinamika. Ada juga yang menolak apa namanya gelar-gelar itu dan seterusnya. Tapi satu hal bahwa ya Pak Jokowi akan terus melakukan ini semua dengan begitu banyak simbol-simbol politik. Katanya nanti ke NTT. Kenapa ke NTT? Kan di situ 100% hampir semua ke Pak Jokowi dukungan politik. Basis Pak Jokowi itu. Sangat Jokowi. Karena di Indonesia bagian timur Pak Jokowi mungkin salah satu presiden yang katanya sering berkunjung ke sana. Jadi kecintaan orang NTT itu masih membekas kepada Pak Jokowi. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya secara simbolik akan terus dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi di atas segala-galanya soal kerbau yang diinjak, saya tidak mau terlebak pro dan kontra ya. Tapi yang jelas Pak Jokowi pasti mengkalkulasi semua bagaimana langkah-langkah politiknya. Karena yang kita tahu semua termasuk diri kau nih Dinda-Dinda kan. Pak Jokowi selama jadi presiden kan data driven. Semua yang dilakukan itu pakai data. Baik data banget Pak Jokowi itu. Jokowi itu yang dianggap sebagai orang yang tidak mungkin melakukan apapun tanpa data. Nih kayak taman nih, jalan tol nih. Waduh, gunung bisa dibelah. Nih, tol Bandung nih. Wih, keren banget tuh. Luar biasa Pak Jokowi kerjanya. Itu otaknya, apa sih isinya ya? Terbuat dari apa sih otaknya Pak Jokowi itu? Kok bisa pintar begitu deh? Otak Yahudi. Banyak orang pintar tapi belum tentu juga ada yang secepat, sejujur, sebaik Pak Jokowi. Guys, jalan tol memang berutang, tapi itu akan terbal karena banyak mobil yang lewat. Jalan Trans Sumatera itu pada waktu dibangun oleh ketika Pak Jokowi memimpin. Jadi menjadi sejarah bahwa dengan adanya jalan tol Trans Sumatera itu akan menambah devisa buat Lampung. Karena ketika liburan, orang-orang Palembang sana sudah banyak yang belum ke Lampung karena adanya tol. Karena hanya ditempuh dengan jarak 2-3 jam saja. Jadi itu sangat luar biasa jalan tol yang dibangun tahun 2026. Terima kasih. Mantap ini ya guys ya. Kingmaker bro, lihat ini. Pak Jokowi menghadiri pernikahan anaknya Wakapolri ya, malah digeroyok guys. Ini yang foto, yang meminta foto bukan orang sembarangan ya guys ya. Kayak gitu kok dibayar. Jadi untuk para pembenci, ya silahkan. Jika kalian mau terus membenci, itu hak kalian. Karena apa? Resiko ditanggung kalian sendiri. Ingat, nanti akan ada tanggung jawabnya. Karena apa? Ya, membenci seseorang tanpa berhenti. Ya guys, kita lihat sendiri orang intelektual seperti Adi Prayitno, politisi itu ya guys ya. Dia public speaking good, keren. Dia bilang Pak Jokowi melakukannya selalu pakai data. Jadi jangan heran kalau sampai detik ini Kingmaker bergindar. Jokowi ora tahu kalah. Mantap guys. Lihat itu. Kayaknya kan pada dibayar bansos 50.000 kayak gue. Gue kan ada bahlil. Mbak Google. Ya bang. Saya mau nanya nih sama Mbak. Kalau menurut Mbak Google, apakah Roy Suryo dan juga si Tifa ini bakal menang nggak dalam menghadapi Pak Jokowi di pengadilan nanti? Menang bang. Ini Menangis. Apa? Menangis. Loh, kok bisa menangis Mbak? Alasannya? Ya.
karena mereka itu tidak punya bukti dan saksi untuk dihadirkan di persidangan. Emangnya di persidangan hanya ngandalin bacot doang? Ya udah, makasih banyak ya Mbak atas jawabannya. Sama-sama Bang. Jadi sekali lagi ya guys ya, Roy Suryo, Tifa alias para pembenci salah pilih lawan ya guys ya. Ini sudah terbukti yang dimana Pak Jokowi belum ada yang bisa mengalahkan ya guys ya. Dunia saja mengakuinya. Lah muncul Roy Suryo karo Tifa. Ya orang laptop. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.